Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqina fid din wa aftalana futuhal arifin wa rizqna al-ikhlasa fil aqwali wal amali. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dikumpulkan di rumahnya, di antara rumah-rumah Allah, di antara tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah masjidnya, tempat di mana para malaikat duduk bermajelis bersama kita, tempat di mana orang-orang soleh bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, mengadahkan telapak tangannya, berdoa kepada Allah dengan merengek-rengek, minta diistiqomahkan, khusyuk ibadah kepadanya, dan seterusnya dari amalan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan mengkaji salah satu yang mesti diyakini oleh seorang muslim dan mukminah, bahwa iman itu kadang naik, kadang turun. Ini sering kita dapati di masyarakat kita begitu. Ketika kita melihat saudara-saudara kita amal soleh, kita melihat saudara kita berbuat maksiat, maka di antara mereka ada yang mengucapkan, maklumlah, imannya lagi naik, maklumlah, imannya lagi turun. Nah, ini yang tersebar di tengah-tengah kita, dan ini adalah sesuatu keyakinan yang harus diyakini, nggak boleh ragu, nggak boleh ragu. Dia iman yang melekat dalam tubuh kita ini, dia bisa naik, dia bisa turun. Bahasa lainnya, dia bisa bertambah, bisa berkurang. Kapan dia bertambahnya? Ketika melakukan ketaatan, amal soleh, kita sholat, puasa, rajin baca Al-Quran, berzikir, itu iman kita sedang naik-naiknya, itu sedang di atas puncak-puncaknya. Itu ketika kita lagi malas-malasan, nggak semangat baca Al-Quran, nggak semangat zikir, banyak melakukan kemaksiatan, intinya nggak ada motivasi untuk amal soleh. Ini puncak titik terendah dia dalam keimanan, titik terendah dalam keimanan. Mana dalil dari Al-Quran maupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwasanya iman itu dia bisa turun, bisa naik. Terlalu banyak dalil-dalilnya. Salah satu di antaranya akan kita sebutkan baik dari Al-Quran maupun dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang pertama yang menyebutkan bahwasanya iman itu naik adalah apa yang disebutkan oleh Allah, Quran Surah Al-Imran ayat 173, di mana Allah mengatakan, allazina qala lahumun nas
innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi Allah mengatakan alladzina qala lahumun nas, ini orang-orang yang mentaati Allah dan orang-orang yang mentaati Rasulnya, yang kepada mereka ada orang yang mengatakan innan nasa, sesungguhnya manusia itu, manusia di sini adalah orang-orang munafikun, orang-orang munafik. Dalam tafsir, para ahli tafsir seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi dan lainnya, atau manusia di sini adalah Abu Sufyan wa ashabahu, ya, Abu Sufyan dan sahib-sahibnya, kawan-kawannya, yang ketika itu sahabat Abu Sufyan belum beriman, belum masuk Islam. Ya, dikatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya, qad jama'u lakum, itulah kami atau manusia semuanya sudah berkumpul, banyak manusia atau pasukan kafir Quraisy waktu itu sudah banyak berkumpul dan siap-siap untuk memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, gunanya untuk apa? Fakhshawhum, menakut-nakuti pasukan mukminin. Maka mendengar ini, Bapak Ibu sekalian, Rasul kita dan para sahabatnya mendengar, bukan tambah takut, bukan tambah takut, justru fazadahum imanan, imannya makin bertambah, keyakinannya akan pertolongan Allah pasti akan datang. Itulah Bu bedanya orang mukmin dengan orang munafik. Ketika dihadapkan dengan musuh, ya, mereka ketakutan. Beda orang mukmin, dihadapkan dengan pasukan musuh, dia bukan tambah takut, tapi justru tambah semangat untuk berperang, semangat untuk berjihad. Kemudian setelah itu tingginya tauhid mereka, para Rasul sallallahu alaihi wasallam atau Nabi kita dan juga para sahabatnya mengucapkan apa? Mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh para Nabi dan Rasul dahulu diperlakukan. Apa ucapannya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami pertolongan. Ya. Dan Allah lah sebaik-baik penolong. Ya. Pasukan kaum muslimin sedikit waktu itu, Bu. Pasukan kaum Quraisy itu banyak. Iya. Ayat ini, Quran surah Al-Imran 173 ini adalah ayat turun berkaitan dengan perang Uhud. Perang Uhud, perang kedua, Bu. Perang pertama perang Badar, dan itu dimenangi oleh kaum muslimin. Ya, Waalaikumsalam. Perang kedua baru perang Uhud. Ini perang balas dendam. Ya, perang balas dendam yang dilakukan oleh kafir Quraisy, yang mana banyaknya pemuka-pemuka kafir Quraisy terbunuh. Akhirnya ingin balas peperangan. Ditakut-takutilah Rasulullah SAW dan para sahabat dengan membawa pasukan yang amat banyak. Kalau tidak salah riwayatnya, jumlah pasukannya para sahabat atau pasukannya Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu itu jumlahnya lebih kurang 300 orang. Dan pasukan kafir Quraisy itu 1000 lebih. Tentu perbandingannya tidak sama. Kalau secara matematika mesti kalah yang 300. Mesti
pasti kalah. Secara logika, orang-orang yang dalam keadaan seperti itu diajak berperang jumlah sedikit pasti ketakutan, ya kan Bu ya? Kita nih Sleman misalnya, jumlah pasukannya 50 wong. Daerah Monasembah jumlah pasukannya 200.000 misalnya, ketakutan gitu kan? Jumlah kita dikit, ya kan? Jumlah wong banyak. Demikianlah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dengan banyaknya pasukan, justru bukan malah takut, justru semakin tambah keimanannya, justru semakin yakin pertolongan Allah akan datang. Sehingga beliau mengucapkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menolong kami, dan benar-benar Allah sebaik-baik penolong. Ini ucapan ini adalah ucapan yang dilakukan pula oleh Nabi Ibrahim dulu. Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi, ya, bapaknya para nabi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, Pak, dilemparkan ke dalam api yang besar. Ya, kenapa butuh dilemparkan dengan api yang besar? Kenapa enggak kita aja langsung harus pakai alat? Karena apinya sangat besar. Kalau kita mendekat gosong gitu, maka butuh alat untuk melemparnya. Ya, alat peperangan, ini batu ditaruh di situ, dilemparkan begitu. Nabi Ibrahim nabi kita, bapaknya para nabi, diletakkan di situ, dilemparkan ke api yang besar tersebut. Bukan Nabi Ibrahim tambah takut, tidak, justru bertambah keimanan beliau. Pasti janji Allah akan ditepati. Mustahil Rasul Allah akan diabaikan, dibiarkan. Pasti akan Allah tolong, pasti Allah akan bantu. Makanya Nabi Ibrahim yakin, hasbunallah wa ni'mal wakil. Demikian pula Bu, Pak, ketika ada misalnya jemu yang menghadang kita, nak ngambil harta kita, nak merenggut kehormatan istri kita, nak ngambil harta kita, nak bunuh kita, nak ambil motor kita, mobil kita, aturannya seorang mukmin bukan takut. Aturannya seorang mukmin semakin tambah berani. Dalam hadis sahih disebutkan, Bu, jemuna itu kalau kita membunuhnya, ini bukan cara bukan anjuran kita cari orang untuk dibunuh, tidak ya. Tapi ketika kita dihadapkan seperti itu, Bu, kalau itu kejadian sama diri kita, apa biasanya? Senjata dari sini misalnya kan, nyawa atau harta misalnya. Ada yang ambil harta, tak akan kate, Bu. Ya, tak akan kate. Pasti nyawa hilang, kendaraan pun juga hilang. Iya, nggak tahu kalau tempat lain. Maka kondisi kita dalam keadaan seperti ini, Bu, dalam hadis itu disebutkan, kata Nabi SAW, kalau kita membunuhnya, dia di neraka. Kalau kita yang terbunuh, masih syahid, surga. Itu janji Allah. Kita mempertahankan nyawa kita, mempertahankan kehormatan istri kita, mempertahankan harta kita. Iya. Tapi kebalikannya gimana, Bu? Kalau kita ada kan di berita-berita kan, dia membela diri kita, dia lagi di jambret, lagi dibegal itu kan, lagi dibegal, ya, atau dikeroyok, yang pengkeroyok itu mati semua, dia yang sendiri, dia yang masuk penjara. Orang lain yang ngeroyok kita, kok malah kita yang masuk penjara. Nah, ala kulli hal, meskipun apapun keadaan kita nantinya mau di penjara, bismillah, ya, tapi kita dalam keadaan baik waktu itu, kita mempertahankan harta, mempertahankan nyawa, dan mempertahankan anak atau istri kita. Nah, ketika kita berhadapan seperti ini, Bu, ini yang diucapkan. Sunnahnya gini, ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ayo ulang sama-sama. 1, 2, 3. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 1 lagi. Hasbunallah
wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya apa, Bu? Cukuplah Allah sebagai penolong saya, dan sebaik-baik penolong itu adalah Allah. Baik, ini ayat pertama. Ayat pertama yang menjelaskan iman itu naik dan turun. Iya. Kemudian ayat kedua, bahwasanya iman itu kadang dia naik, kadang dia turun, disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Anfal. Kata Allah, hanya orang-orang mukmin. Kalimatnya hanya, Bu, nggak ada yang selain dari mukmin. Hanya orang-orang mukmin, allazina iza dzukirallaha, yang ketika disebutkan nama Allah kepadanya, dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, diingatkan Allah kepadanya, mestinya ia sadar. Dan sadarnya itu, Bu, dibuktikan dengan ketakutan dia, hatinya gemetar. Kalau bahasa kitanya, merinding bulu kuduk, merinding tangan saya dengarnya, begitu kan. Ya, itu bertambah imannya. Dibacakan ayat Allah kan, dibacakan tentang surga dan neraka, dibacakan tentang siksa kubur, dibacakan tentang siksa neraka, merinding dia, ketakutan dia. Dibacakan kepadanya tentang ancaman-ancaman Allah bagi orang-orang begini dan begitu, ketakutan dia. Ini imannya sedang di puncaknya, sedang naik-naiknya. Tapi, Bu, dibacakan ayat Allah tentang neraka dan surga, dia sobeh, tidak ngefek dalam dirinya, ya. Atau bahkan lebih parah lagi, ini bukan masjid, baca Quran sana masjid, ini pasar, ya. Ini di atas mobil, jangan baca Quran di sini. Baca Quran itu pada tempatnya, masjid sana. Ganggu orang saja. Ini pernah kita dapati, Bu, ya. Jika kita dari Jogja naik bis, kita biasanya kalau santri itu, ya, sehari tidak khatam satu juz itu, kok nggak khatam, nggak baca satu juz itu rasa kering rasanya, gitu kan. Makanya di sela-sela bis itu kita manfaatkan untuk baca Al-Quran. Baca Quran yang kita gunakan baca dengan hafalan aja. Bahasa kitanya murojaah, ngulang. Iya. Ada yang sebelah terganggu, ini bis, jangan baca Quran, ya kan? Ini menunjukkan, ya, itu titik paling terendah orang seperti itu, ya, titik paling terendah keimanannya. Atau jangan-jangan bisa jadi dia bukan orang muslim, nggak suka dengan bacakan Al-Quran. Ini bisa jadi. Tapi orang mukmin, Bu, hanya orang-orang mukmin diingatkan ayat Allah, dia sadar. Ya, ini ayat Allah loh. Oh, itu ayat Allah, ayat saya lain. Itu kan kata Allah, kata saya lain. Nah, jangan begitu. Iya. Jadi ketika diingatkan Allah, dibacakan ayat Allah, zadathum imana, imannya jadi naik, imannya bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan benar-benar kepada Rabb mereka bertawakal. Iya. Apa yang kami jelaskan tadi adalah menukilkan tafsir-tafsir yang ada seperti Imam Al-Baghawi. Kata Imam Baghawi, innamal mu'minuna yaqulu laysal mu'min allazi yukhalifu Allah wa rasulahu. Innamal mu'minuna
as-shadiquna fi imanihim. Itu kata Imam Tafsir Al-Baghawi. Kata beliau ketika menafsirkan ayat tadi, hanya orang-orang mukmin, maksudnya adalah orang-orang yang menyelisihi Allah dan Rasulnya itu tidak dianggap mukmin, Bu. Ya, orang-orang yang menyelisihi Allah dan Rasulnya itu tidak dianggap mukmin. Ya, karena semestinya orang mukmin itu dia ketika diingatkan oleh Allah, dia mendengar, sami'na wa ata'na, dia dengar dan dia taat. Ya, tidak menyelisihi, apalagi sampai mengolok-olok ayat-ayat Al-Quran, diolok, bahkan ada yang diinjak, ya diinjaknya di depan di dalam masjid. Ini benar-benar istihza, ya, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin itu ya bukanlah orang yang menyelisih Allah dan Rasulnya. Orang-orang mukmin itu hanyalah shadiquna fi imanihim, jujur dalam keimanannya. Nah, allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila dibacakan ayat Allah, diingatkan ayat Allah, hati mereka gemetar. Maksudnya adalah ya, mereka ketakutan akan min iqabihi, ya, ketakutan akan khaufan min iqabihi, ketakutan akan hukuman Allah. Itu orang mukmin, takut dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga membawakan perkataan Umair bin Habib, ya, Umair bin Habib. Inna lil iman, kata beliau, inna lil imani ziyadatan wa nuqsanan. Iman itu terkadang dia naik dan terkadang dia turun. Qila, dikatakan kepada beliau, fama ziyadatuhu, tanda iman orang itu naik gimana? Qala iza zakarna Allah azza wa jal fahamidnahu. Jika diingatkan Allah kepadanya, maka dia mengucapkan apa? Alhamdulillah, atau memuji Allah. Ya, Pak, ini ayatnya, Pak, tentang ini sabda Rasul tentang ini. Alhamdulillah. Ya, orang mukmin gitu. Misal kita lagi bincang-bincang, kemudian ada mungkin saudara kita negur kita, Pak, perbuatan bapak ini, perbuatan ibu ini, mohon maaf, coba tolong dibaca ayat ini, kayaknya berkaitan dengan perbuatan bapak ini. Kira-kira perbuatan bapak dengan Al-Quran ini sejalan enggak? Orang mukmin dia mengatakan setelah dibaca, oh iya ya, saya salah, alhamdulillah, sudah diingatkan. Ya, alhamdulillah sudah diingatkan. Ini tanda iman itu naik. Ya. Kemudian kata beliau lagi, wa iza sahauna, ketika kami itu lalai, wa ghafalna, dan ketika kami itu sibuk dengan urusan dunia, atau sibuk atau dipalingkan kami dari ketaatan kepada Allah, fazalika nuqsanuhu, itu tanda imannya sedang turun. Imannya sedang turun. Oleh karena itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah menulis sebuah surat kepada Adi bin Adi, ya. Apa itu? Ini orang-orang dahulu, Bu. Ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini seorang pemimpin yang masih muda. Ya, kalau nggak salah umurnya 30 tahun, seumuran, ya 30 tahun lah, 30 rentang 40 tahun, masih muda. Tapi di masa beliau ini, Bu, pemimpin di masa beliau ini, rakyatnya benar-benar sejahtera. Ya, kalau kita bahasakan generasi emas. Ya, kalau mencari orang miskin dan fuqara itu sulit sekali. Ya, saking sejahteranya, saking makmurnya rakyatnya. Ternyata kuncinya, Bu, rakyatnya bisa makmur karena rakyatnya bertakwa. Kuncinya itu, Bu.
Mau bumi bersemah, mau bumi ke tempat lawang ini rakyatnya menjadi makmur, kuncinya cuma satu, bertakwalah kepada Allah. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Jangan selisih Allah, jangan selisih Rasul kita dalam ibadah. Insya Allah akan makmur. Itu janji Allah. Yusilis sama alaikum midarara. Ya, Allah akan turunkan hujan yang penuh berkah kepada kita ketika kita mau banyak ibadah, banyak istighfar, banyak minta ampun, banyak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Umar bin Abdul Aziz mengirim surat. Apa suratnya? Kata beliau kepada Adi ini, "Hai Adi, inna lil imani faraid." Iman ini ada kewajiban-kewajibannya. Kemudian wasyara'id, ada syarat-syaratnya juga. Ya, wasyara'i, ada syariat-syariatnya pula. Wahududan, dan batasan-batasan pula. Wasunanan, dan sunnah-sunnahnya. Iman itu kewajibannya ada, syarat-syaratnya ada, syariatnya ada, batasan-batasan iman itu juga ada. Faman istakmalaha, siapa yang menyempurnakan imannya, maka sempurnalah imannya. Wa man lam yastakmilha, siapa yang tidak menunaikan tadi, menunaikan kewajiban iman, syarat-syarat iman, kemudian syariat-syariat iman dan batasan-batasan iman, siapa yang tidak menunaikannya maka tidak akan sempurna imannya. Baik. Ini dua ayat. Dan ayat tentang ini amat banyak dan kami cukupkan dua saja. Demikian pula kita masuk bagaimana hadis Rasul Sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya iman itu naik dan iman itu turun. Hadis pertama, hadis dari sahabat Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yudkhilu ahlul jannah jannah, penduduk surga dimasukkan ke surga maka dia masuk. Demikian pula wa ahlun nar nar, penduduk neraka dia dimasukkan ke dalam neraka maka dia masuk ke neraka. Thumma yaqulu azza wa jalla, kemudian Allah setelah itu berfirman, akhriju man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin minal iman. Ya, wahai malaikatku, ya, malaikat-malaikat penjaga neraka, di sana ada hamba-hamba saya, tolong keluarkan dia. Cari di antara kalian dari hamba-hamba saya yang masih memiliki keimanan, meskipun itu sebiji sawi. Ya, atau sebagian ulama menafsirkannya lebih kecil lagi dari biji sawi. Ini bentuk kasih sayang, rahmat Allah, kebaikan Allah kepada hambanya. Kita sudah banyak dosa, berbuat maksiat segala macamnya, tapi tetap, ya, meskipun kita nanti masuk neraka, selama masih ada keimanan, keyakinan kita kepada Allah, Tuhan kita hanyalah Allah, Tuhan kita lah yang menolong kita, Tuhan kita lah yang memberikan rezeki kepada kita, Tuhan kita lah yang wajib untuk kita sembah. Meskipun dia ada keimanan, meskipun hanya lebih kecil dari biji sawi, ada kesempatan dia dikeluarkan dari neraka. Ada kesempatan, Bu. Iya. Dan di antara kebaikan Allah dalam hadis yang sahih juga, di sana hadiah atau ganjaran pahala yang Allah berikan kepada penduduk surga, yang paling terakhir masuk surga dan yang paling terakhir pula keluar dari neraka. Allah sediakan untuk dirinya seorang surga seluas bumi plus 10 kali lipatnya. Coba bayangkan, Bu. Itu orang-orang yang dikeluarkan dari neraka itu, Bu. Bukan berarti enak ya besok masuk neraka, tidak apa-apa lah, bermaksiat aja. Jangan coba gitu.
Jadilah orang yang spesial bagi Allah. Kalau bisa jangan pernah menyentuh ya atau merasakan hawa neraka sedikit pun, apalagi mencicipinya. Cukuplah api dunia yang mengingatkan kita betapa sakitnya, betapa perihnya dengan api itu. Apalagi api neraka. Nah, ini janji Allah. Pasti Allah akan tepati janjinya. Orang-orang yang memiliki keimanan meskipun sangat kecil, Allah akan keluarkan dan masukkan dia ke dalam surganya. Iya. Kemudian dalam riwayat lain dari sahabat Sa'id Al-Khudri juga, ya, dari sahabat Sa'id Al-Khudri juga, Nabi SAW bersabda, yudkhilullahu alal jannati jannata, ya, yudkhilu man yasha bi rahmatihi. Allah akan memasukkan penduduk surga ke dalam surganya. Allah memasukkannya kepada orang-orang yang dikehendakinya dengan rahmatnya. Demikian pula orang yang Allah masukkan ke neraka dimasukkannya. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, unzuru wahai malaikatku, wahai para penjaga-penjaga neraka, carilah, lihatlah, man wajadtum fi qalbihi, siapa dia, kalau kalian jumpai dalam hati-hati mereka misqala habbatin, meskipun itu iman dalam mereka itu min khardal min iman, meskipun sebesar zarrah atau sebesar biji sawi, fa akhrijuhu, keluarkan ia ke dalam api neraka, ya, fayakhrajuna minha humaman. Jadi kita itu jadi orang yang masuk neraka tadi itu dikeluarkan dalam api neraka dalam keadaan gosong. Terjemahan bebasnya gitu. Kita dikeluarkan, jangan kita lah, orang yang masuk dalam neraka, ya, dikeluarkan darinya dalam keadaan gosong, hangus, terbakar. Ya. Kemudian untuk menormalkan orang-orang ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, qad imtahashu fayalqawna fi nahril hayah aw hayah fayambutuna fihi kama tambutu hibbati ila janibis sayri. Masyaallah, ya. Jadi Allah setelah itu, lemparkan kita ke dalam sungai kehidupan, ya. Jadi di sana, di akhirat sana itu ada namanya sungai kehidupan. Kita kan gosong tadi, ya. Orang itu kan gosong. Kemudian dilemparkan oleh Allah ke dalam sungai kehidupan. Kemudian setelah kita dilemparkan, dibangkitkan lagi oleh Allah dalam keadaan hidup, ya. Dan keadaan hidup ini seperti diibaratkan bagaimana ketika kita menanam benih, Bu. Padi misalnya, toge misalnya. Kok toge? Toge itu sudah jadi gitu kan. Kacang hijau misalnya, atau kacang tanah misalnya. Kita jadikan bibit, gimana tumbuhnya? Seger nggak lihatnya? Seger. Ada begitu pula lah nantinya, ya, orang-orang yang dikeluarkan oleh Allah dari neraka, ya, dalam keadaan segar kembali meskipun gosong awalnya. Ini hadis pertama menunjukkan iman itu dia berusaha berkurang dan bisa bertambah. Meskipun ada satu keimanan, pasti Allah keluarkan dari neraka. Hadis yang kedua, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, la yazni zani hina yazni fahuwa mu'min. Tidaklah orang melakukan zina, atau tidaklah pezina itu melakukan zina, kecuali ketika melakukan zina itu pasti dalam keadaan memiliki iman. Pezina, Bu. Maka Syekh Abdul Razak dan para ulama yang lainnya ketika menjelaskan hadis ini, dia memiliki iman di sini maksudnya adalah imannya berkurang, imannya sedang turun, imannya sedang lemah sehingga dia berani melakukan zina. Ya. Dan segala bentuk amalan kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah, amalan, ya, mencurangi timbangan. Misal kita di pasar nih, cabai 1 kilo ditambah di bawahnya apa?
Itu dia apa namanya tuh, magnet ya, tambahin batu di karet batu. Itu nipu namanya, haram itu, nipu orang. Diancam Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang melakukan kecurangan tidak dianggap orang-orang yang mengikuti jejak saya, tidak dianggap orang-orang yang berada di atas sunnah saya, petunjuk saya, kata Rasulullah SAW. Ya. Nah, orang-orang yang melakukan seperti itu, Bu, itu dalam keadaan memiliki iman tapi imannya di titik terendah, imannya lemah waktu itu. Demikian pula wala yashrabul khamra hina yashrabul wa huwa mu'min. Demikian pula orang yang minum khamr, minum tua, ya, minum tua, tidaklah dia minum tua kecuali dalam keadaan waktu itu memiliki iman, tapi imannya masih dalam keadaan rendah. Nah, ini hadis ini sebagai bantahan atau ya bantahan, apa nama lain dari bantahan, ya, sanggahan kepada orang-orang yang mengatakan, ya, orang yang melakukan keharaman nggak ada iman lagi dalam dirinya, ya, tidak ada lagi iman dalam dirinya. Dan Ahlussunnah tidak seperti itu. Orang yang melakukan kemaksiatan masih ada imannya tapi sedang menurun. Demikian pula, ya, wala yashriku sariku hina yashriku wa huwa mu'min. Orang yang sedang mencuri tadi, ya, sedang membegal tadi, tidaklah dia melakukan itu kecuali dalam keadaan dia titik terendah dia, ya, titik terendah imannya. Mencuri pun ya mencuri, nah, kalau boleh terjemahkan pembegalan, ya, semoga saya nggak salah. Wala yahtib wala yantahibu nuhbatan yarfa'un nasu ilaihi fiha absaruhum wa huwa mu'minun. Nah, demikian juga orang-orang yang, ya, merampas tadi atau mencuri tadi, tidaklah dia merampas, yaitu merampas sesuatu yang berharga atau menjadi apa, menjadi daya tarik orang sehingga dia dinodai, ya, sehingga dinodai, maka dalam keadaan seperti itu dia beriman, ini imannya masih melemah, masih turun. Jadi hadis ini, hadzal hadisu wa ma fi ma'nahu laisa al-muradu bihi nafil iman mutlaqan. Jadi dalam hadis ini, orang yang melakukan kemaksiatan tadi, keharaman tadi, itu tidak ditiadakan iman secara mutlak dalam dirinya, tidak. Akan tetapi ditiadakan baginya kesempurnaan imannya tidak sempurna sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Nah, demikian pula hadis yang ketiga. Jam berapa azan, Kak? Kurang 2 menit. Hadis yang ketiga, hadis dari sahabat Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Nah, sebentar, dalam hadis ini, nah, riwayat Muslim, Imam Muslim. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa zalika adaful iman. Kita, Bu, ketika melihat kemungkaran itu, Bu, segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia dimunculkan kepada kita, yang dilakukan itu konteksnya adalah hal yang diharamkan, ya, hal-hal yang diharamkan. Ini keharaman yang dilakukan oleh seorang yang dinampakkan kepada kita, itu mungkar namanya. Misalnya mencuri terang-terangan, berzina terang-terangan, apalagi memukul orang lain seterang-terangan, kemudian mengolok-olok orang lain seterang-terangan, merendahkan orang lain seterang-terangan, ya, itu kemungkaran namanya. Ketika kita melihat kemungkaran seperti itu, hukum asalnya adalah, ya, dia harus cegah dengan tangannya. Para ulama mendefinisikan, nah, nanti insyaallah akan kita lanjutkan setelah salat Isya biiznillah taala. Kita akhiri, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.